Halo, kembali lagi bersama kita. Saya Haris. Saya Habibi. Kita akan membahas hal-hal menarik dari berbagai sudut pandang dan mencari titik temu dari berbagai perbedaan, serta tentunya membagikan cerita yang asik untuk didengar. Di podcast Bincang Santai, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita kembali lagi di podcast yang luar biasa ini. Yang penontonnya bisa dihitung pakai jari. Yang pendengarnya bisa dihitung pakai jari. Nah, kali ini kita kembali mendatangkan teman kita lagi karena kita nggak tahu harus mengundang siapa dan kita tidak memiliki budget harus mengundang seseorang. Kita ngundang yang gratisan. Sudah bergabung bersama kita di sini seorang gadis atau apa ini ya? Gadis lah. Oke, mungkin kamu kenal baik nggak sama gadis ini, Bib? Oke, jadi ya perlu kita kenalkan dulu ya siapa beliau biar nanti biar detailnya akan diterangkan. Jadi dia ini adalah seorang perempuan dari Kota Malang yang saat ini sedang buana di kota orang. Namanya Febriani. Siapa ya? Lutfiati. Kita sering kenalnya namanya Cece karena dia ya ada keturunan Chinese. Ada atau memang sih? Memang. Oh, memang. Tanya langsung lah ke beliau ini. Oke, kita dengarkan ini dia. Oke, langsung saja kepada Cece. Monggo silahkan. Oke, selamat malam guys. Perkenalkan nama saya Ngapain pakai selamat malam? Emang orang dengerin pasti malam. Biar pada tahu kita ngerekamnya malam-malam. Oke. Perkenalkan nama saya Febriani Lutfiati, bisa dipanggil Febri atau Cece. Asli Arema, tapi sekarang lagi merantau di Semarang. Dan saat ini bekerja sebagai training development staff di salah satu perusahaan transportasi logistik. Transportasi logistik. Itu tadi apa? Training development. Training and development. Bisa dijelasin dikit nggak? Apa aja tuh sebenarnya kerjanya ngapain aja? Atau bidang kerja yang kayak gimana sih itu? Oke. Jadi biasanya di HR kita dibagi jadi 3 divisi gitu ya. Yang pertama ada HR admin, dia yang bertugas bagian mengurus BPJS, absen dan sebagainya. Lebih ke sisi administrasinya. Kemudian ada recruitment. Itu yang berurusan dengan rekrutmen, kemudian juga monitoring karyawan baru. Kemudian aku di training development. Kalau training development sendiri, tugas kita adalah salah satunya mengupdate postingan. Kita mengupdate struktur organisasi setiap bulan, karena kan tiap bulan selalu ada yang keluar atau masuk kan, atau ada yang di demosi atau promosi. Nah, kita tugas salah satunya adalah update struktur organisasi setiap bulan dan melaporkan ke masing-masing divisi. Kemudian tugas utama kita di sini adalah juga memperkuat gitu dan mengajak seluruh karyawan untuk bisa semakin menghayati nilai-nilai yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian kita tuh juga memenuhi kebutuhan pelatihan dari macam-macam departemen. Salah satu contohnya saat ini kita lagi ongoing project training di bagian sales marketing gitu. Jadi untuk meningkatkan revenue tujuan akhirnya. Begitu. Kalau ini ada sedikit tanya, sebelumnya sempat kerja di tempat lain nggak sih atau gimana? Oke, sebelumnya sih sempat kerja di biro psikologi kampus gitu. Cuman kalau untuk karir yang formal ini pekerjaan pertama, untuk yang formal banget gitu. Ya, yang kantor gitu ya.
Sebelumnya kayak apa ya, freelance gitu bisa nggak sih disebutnya? Ya, ya lebih ke freelance sih. Udah berapa lama ini kerjanya tuh? Kerjanya baru mulai Desember, berarti 3 bulan, mau 3 bulan. Oh, udah 3 bulan tapi sudah banyak yang di ini ya, yang dikerjain. Iya, karena training development itu bagian sibuknya gitu. Bagian nggak sibuk apa? Bagian nggak sibuk, nggak kerja. Lalu ngapain bilang training and development itu bagian sibuknya? Karena semua bagian sibuk deh. Makanya ngapain dia bilang kayak gitu kan? Ada-ada aja. Aduh. Gitu. Ada yang pengen kamu tanyain nggak, Bib? Kirain kamu mau tanya. Diam mulu. Ini. Kan aku sudah melempar jokes. Oh ya udah. Kita kan kamu udah 3 bulan nih. Nah, selama 3 bulan ini apa aja sih yang sudah mungkin yang ya awalnya kamu harapin ternyata nggak terjadi atau yang malah di luar ekspektasimu, itu apa sih? Oke. Yang nggak aku harapin ya. Jadi aku kerja di biro itu selama 3 tahun gitu. Dan benar-benar selama 3 tahun itu lebih berat ke asesmen. Dan asesmennya biasanya tujuannya adalah untuk rekrutmen. Jadi aku lebih ke pengalaman rekrutmen gitu. Cuman ketika melamar kerja di perusahaannya sekarang, manajernya menempatkan di training development karena beliau merasa bahwa ada potensi di situ gitu. Dan waktu itu waktu offering kaget karena loh, padahal pengalaman jelas terlihat bahwa 3 tahun pegang alat tes gitu, tapi kok ditaruhnya di training development yang bisa dikatakan hampir-hampir nggak megang alat tes gitu. Cuman ya itu yang di luar ekspektasi. Nah, karena bisa dikatakan ya selama kuliah dapat exposure mengenai training begitu, tapi kan kalau untuk masalah yang development organizational development-nya kan nggak terlalu dalam gitu. Jadi waktu itu waktu terima offering itu ya kaget gitu. Cuman aku sih melihatnya dari sisi bahwa ini adalah kesempatan baru untuk belajar gitu. Kalau misal aku ditempatkan di rekrutmen kan berarti aku ya itu lagi gitu loh. Nah, mungkin ini salah satu sarana buat aku belajar yaitu sih. Kemudian yang di luar ekspektasi. Nah, selama di biro kan kita itu kerjanya by project. Dan karena by project itu benar-benar padat. Karena psikotes itu kan selalu dari pagi sampai bisa sore gitu kan. Dan itu benar-benar padat. Kemudian kita harus scoring saat itu juga harus selesai dalam mungkin besoknya atau 2 hari kemudian. Jadi benar-benar padat. Kemudian ketika kerja gitu kan ekspektasinya selalu bakal ngira bahwa ini bakal benar-benar sibuk gitu dan bahwa kalian akan benar-benar sebagai anak baru bakal benar-benar bimbing ya, bakal benar-benar dibimbing dan di-push gitu. Tapi di satu sisi di perusahaan tempatku sekarang bekerja itu semuanya kebetulan lagi dapat promosi gitu. Jadi baru saja memegang jabatan yang mereka pegang gitu dan belum ada experience sebelumnya, sehingga semuanya masih kayak menyesuaikan diri dengan jabatan barunya dan masih belum tahu bahwa misal yang dulu staff jadi supervisor bahwa sekarang punya staff nih jadi harus dibimbing gitu. Tuh masih agak kurang gitu sih. Itu sih yang di luar ekspektasi gitu. Jadi harus bisa aktif tanya-tanya, cari-cari sendiri kayak gitu. Kemudian karena kita di HR kan di luar bisnis operasionalnya kan, sedangkan bisnis kita itu lebih berat ke bagian operasionalnya. Sedangkan di HR sendiri kita nggak diajari mengenai dari A sampai Z-nya proses operasional kita itu seperti apa. Padahal kan kita sebagai orang organizational development harus tahu itu karena kita biar tahu salahnya di mana yang butuh pengembangan. Nah, itu tidak ada yang diajari gitu karena
kan orang HR kan nggak perlu berat ke operasionalnya. Nah itu di situ aku berusaha untuk belajar gitu, cari-cari sendiri, cari tahu sendiri, tanya-tanya. Itu sih pengalaman selama 3 bulan ini. Tapi dalam 3 bulan ini berarti sudah bisa menyesuaikan dengan maksudnya ritme di perusahaan yang kamu tempat sekarang. 3 bulan ini mulai agak bisa menyesuaikan karena aku tipe yang suka kalau sibuk banget gitu. Cuman ritmenya ternyata nggak kurang sesuai dengan apa yang aku suka gitu. Tapi ya aku sih bersyukur gitu udah diterima di perusahaan yang besar gitu. Kemudian dapat kesempatan baru untuk belajar hal yang aku belum pernah belajar sebelumnya, dan yang lebih penting lagi ya sudah mendapatkan kerja gitu. Jadi sehingga bisa meringankan beban orang tua gitu lah. Betul. Kalau ini sih, jadi kan kalau dilihat tadi kan ya masih proses lah, berarti masih bisa dibilang masih proses untuk penyesuaiannya. Kalau menurutmu hal yang tersulit dalam menyesuaikan dengan budaya di perusahaan baru itu apa sih? Menyesuaikan di perusahaan baru ya gitu. Apakah dengan orang-orangnya atau value-nya atau? Oke. Kalau menyesuaikan ya kita selalu di tempat baru pasti menyesuaikan kan. Terus kemudian kalau misal kita diterima kita bisa diterima di perusahaan tersebut, itu kan berarti kurang lebih kita memiliki value yang mirip lah dengan apa yang dimiliki oleh perusahaan itu gitu. Jadi kalau untuk dari segi value mungkin bisa langsung menyesuaikan ya. Cuman kan di sini ketika bekerja, terutama khususnya yang baru fresh graduate ya, kemudian masuk ke dunia kerja, itu pasti menyesuaikan dengan orang-orangnya, karena di sini kita kan kerjanya bareng orang-orang yang berbeda usia jelas gitu. Kayak misal pertama waktu masuk ke perusahaanku, banyak karyawan yang sudah bekerja di sana selama lebih dari 20 tahun gitu. Jelas kan usianya jauh di atasku. Yeah. Kemudian sekarang kan aku di Jawa Tengah gitu, khususnya di Semarang. Di Semarang kalau untuk masalah warganya kan juga beda dengan di Malang, di Jawa Timur. Aku merasa di Jawa Tengah ini khususnya di tempat kerjaku lebih diverse ya, lebih beragam orang-orangnya dari berbagai suku, agama gitu. Jadi di situ juga aku bisa melihat apa yang aku nggak pernah lihat di Malang gitu, atau aku nggak pernah lihat selama di kuliah gitu. Itu sih yang perlu menyesuaikan gitu. Gimana kita itu harus benar-benar netral gitu kan. Kadang kita masih menganggap bahwa membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan agama, status atau suku itu kan hal yang biasa, menanyakan hal-hal seperti itu gitu. Cuman sekarang kan ketika masuk ke dunia kerja itu kita untuk hal-hal seperti itu harus menjaga gitu. Nah ini kan kamu kalau dari ceritanya tadi kan kerjaan pertama ya setelah di apa ya, di bagian magang ya tadi. Disebut magang atau udah kerja sih tadi? Yang di biro itu? Full disebut freelance. Freelance ya. Sebelum kamu mendapatkan pekerjaan tetap di Semarang nih, nah itu sudah nyoba berapa kali sih lamar kerja? Oke, kalau aku lulus Februari 2018, aku dapat kerja Desember 2019, gitu. Jadi setahun lebih kan ya, setahun lebih. Nah selama setahun lebih itu aku udah nggak kehitung ngelamar ke berapa perusahaan gitu. Jadi mulai dari yang cuman dari administrasi nggak lolos atau dari psikotes nggak lolos gitu, tapi rata-rata sejauh ini aku nggak lolosnya itu selalu di bagian user interview gitu, sampai pada akhirnya ya dapat kerja di perusahaan yang sekarang.
Jadi mungkin kalau dihitung 50, enggak sih, 100 perusahaan ada kali. Wow. Banyak banget. Wow, kamu orangnya Perusahaan itu kebanyakan master secara banget. udah masuk ya. Ya, 100 perusahaan itu Secara berarti administrasi. udah masuk. iya udah rata-rata udah administrasi gitu. Aku ngitungnya by berapa lamaran yang aku masukin gitu. Jadi lewat Jobstreet, lewat berbagai macam website pencari kerja gitu. Kemudian aku juga waktu itu kan aku intens banget cari kerja ya. Jadi Instagramku tuh juga mungkin menyesuaikan sama aku. Jadi tiap aku buka explore, itu semuanya isinya lowongan. Jadi selama waktu itu, selain aku juga aktif apply di beberapa website, aku juga kirim lamaran by email. Dan setiap hari itu aku targetkan Senin sampai Jumat, dan itu aku udah list perusahaan mana aja yang mau aku masukin lamarannya Senin sampai Jumat kayak gitu. Dan aku udah siapin template-nya untuk masing-masing gitu. Jadi tinggal ngubah aja, tinggal kirim. Yang terhormat. Tapi kebanyakan kayak gitu. Tapi kebanyakan online ya, Ci ya. Ada nggak yang bener-bener datang kayak ada JOT apa namanya? Yang kayak bazar lowongan kerja itu ada nggak? Kayak job fair. Ya, job fair. Job fair aku sih nggak pernah ke job fair. Selalu online. Selalu online. Berarti bener ya, Riz? Kata Lia mayoritas sekarang tuh sudah bergeser. Konven tuh ya, tapi memang masih banyak juga gitu loh yang melaksanakan taruh lamaran itu waktu kayak job fair. Masih banyak kok. Banyak banget. Dan dalam pengalaman kamu itu ternyata memang cara yang kayak gini tuh yang secara online ini memang lebih menguntungkan atau enggak menurutmu aja? Anggaplah kamu membandingkan dengan pengalamanmu atau juga kamu pernah dengar pengalaman teman yang bukan dari online kayak gitu gimana? Menurutku menguntungkan ya. Yang pertama kita kan nggak perlu capek-capek ke job fair kan. Gitu. Kemudian kita lebih paperless ya kan, lebih save the environment kan. Jadi kita nggak perlu ngeprint, kemudian belum tentu juga kan kita print-printan kita baca benar-benar gitu. Jadi menurutku sangat menguntungkan gitu. Tapi ibaratnya kalau ini kemarin aku sempat tanya juga sih ke Lia, kalau chance kayak gimana mengenai chance? Kalau menurut kamu gimana kalau dibandingkan dengan yang masih dengan cara konvensional? Aku setuju sih ya, karena kalau secara chance itu kita nggak bisa mengatakan bahwa metode ini lebih efektif daripada metode yang lainnya dalam hal pencarian kerja ini ya, karena aku sih merasa selain kemampuan diri, faktor luck itu masih besar banget gitu loh dalam hal pencarian kerja itu gitu. Jadi yang terpenting adalah mau nyoba gitu dan nggak patah semangat. Berarti kamu pernah nggak pada masa-masa yang memang ya udahlah ini udah segini banyak, sudah apply segini banyak tapi nggak ada nggak pernah pada masa itu? Aku sih waktu itu bukan karena nge-apply segitu banyak ya, tapi karena waktu itu selalu di interview user. Berarti kan udah terakhir banget ya, dan itu di rata-rata di perusahaan multinasional atau BUMN gitu, atau ya perusahaan-perusahaan yang besar gitu di Indonesia. Jadi waktu itu ada di satu sisi, terutama satu titik rata-rata di pertengahan 2019 sampai akhir 2019 itu ada yang benar-benar aku itu capek karena aku udah datang ke banyak tes, ke banyak undangan interview, undangan psikotes, dan kok selalu gagalnya di terakhir gitu. Kayak bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang salah sama diri sendiri gitu, apa sih
yang kurang. Itu benar-benar sampai mikirnya aku tuh hampir depresi gitu loh, banget gitu ya. sampai aku tuh hampir merasa hampir depresi, dan sampai waktu itu kepikiran apa aku mending ke psikolog aja ya gitu, kayak perlu ada sesuatu yang dibenerin gitu. Nah, Terus itu kamu akhirnya untuk mengobati itu akhirnya apa sih yang kamu lakuin? Nah, itu kan mungkin teman-teman juga banyak kan yang ngalami kayak gitu kan. Kita sudah apply, sudah mungkin ya kamu sudah sampai interview user. Kan juga masih ada yang dari administrasi aja gagal mulu sampai ratusan kali apply. Nah, itu apa sih yang harus dilakuin? Oke. Jadi waktu aku awal-awal cari kerja, kita itu nggak pernah selama di kuliah atau di pendidikan tingkat apapun, kita nggak pernah diajarin kan caranya bikin CV atau mempersiapkan diri untuk melamar kerja gitu kan. Nah, waktu masa-masa baru pertama cari kerja tahun 2018 itu, aku bisa dikatakan misguided gitu. Jadi kayak CV-ku jelek gitu, dan mungkin cara menjawabku juga jelek gitu, dan aku nggak mempersiapkan diri dengan baik sebelum psikotes gitu. Nah, jadi dalam setiap aku habis interview, mulai tahun 2019 itu aku mulai lebih serius gitu. Jadi yang pertama aku lakuin waktu itu adalah CV-ku aku benerin dulu gitu. Jadi untuk CV ya, itu aku usahakan dia itu singkat gitu, padat dan jelas, dan aku hanya mencantumkan informasi yang relevan dan masih bisa dikatakan relatif baru gitu. Waktu itu 2015 itu udah paling lama menurutku, pengalaman paling lama. Lebih kurang dari itu biasanya nggak aku cantumin. Kemudian banyak yang masih mencantumkan di CV mengenai agama, ya kan, agama, kemudian berat badan dan tinggi badan. Sedangkan kalau menurutku itu nggak relevan gitu, nggak relevan. Dan banyak juga beberapa perusahaan dari pengalamanku yang sudah menjudge kita dari hal-hal seperti itu kayak gitu. Jadi itu aku hilangkan dari CV gitu. Nah, setelah aku benerin CV, setiap psikotes, nah ini juga banyak orang yang suka salah kaprah ya. Jadi setiap psikotes, terutama karena aku juga lulusan psikologi, setiap ada yang mau psikotes selalu tanya, kuncinya psikotes itu apa sih? Jadi seolah-olah bahwa masyarakat itu masih banyak menganggap bahwa psikotes itu seperti tes matematika, seperti ulangan bahasa Inggris yang bisa dipelajari. Ada jawaban benar salah gitu. Padahal kan di psikotes juga nggak seperti itu gitu. Yang bisa kita persiapkan sebelum psikotes adalah make sure kalau kita istirahatnya cukup dan pastikan bahwa kita sarapan dan berangkatnya nggak telat gitu. Kemudian untuk beberapa hal yang faktor itu kayaknya penting banget ya, Ci ya? Iya, dan simple banget gitu lah. Kadang malah jadi karena terlalu deg-degan malah nggak kepikiran. Iya. Dan itu akhirnya kebanyakan fokusnya belajar tes sampai nggak tidur mungkin, terus sarapan kurang tidur. Iya betul. Nah waktu itu aku pernah mau psikotes di salah satu lembaga pemerintahan. Jadi dia bukan BUMN, bukan kantor pemerintahan, tapi dia lembaga pemerintahan, dan itu di mana tempat orang tuaku bekerja gitu. Jadi itu pressure-nya lebih besar karena ada bukan tuntutan ya, harapan dari keluarga bahwa aku bisa bekerja di situ. Cuman karena aku waktu itu terlalu tegang, akhirnya aku belajar psikotes itu, aku belajarin gitu. Kan aku punya buku-bukunya gitu, misal kayak Baum, interpretasi Baum itu seperti apa, itu tak baca. Dan aku baru tidur jam 3, sedangkan tesku jam 7:30. Ya udah, akhirnya aku berangkat dengan seperti itu. Dan selama tes itu parah banget, aku nggak persiapan banget. Dan ketika mengerjakan Pauli pun bolpenku macet di tengah jalan.
gitu. Dan nggak Aduh. ada yang bisa nolongin kayak gitu kan. Kalau misal aku tidurnya cukup gitu, sarapan, mungkin aku bisa konsentrasi dan bisa siap-siap mempersiapkan alat-alatku dengan baik kayak gitu. Jadi ya itu sih, tidur itu sebelum psikotes mending jangan ribet dengan masalah belajar gitu, karena psikotes nggak ada yang bisa dipelajari. Jadi yang penting adalah kita bisa istirahat yang cukup, makan yang cukup kayak gitu. Kemudian kalau mau belajar, lebih baik pelajari yang seperti Pauli atau Kraepelin gitu. Jadi banyak-banyak latihan hitungan gitu. Jadi ketika melakukan hitungan itu bisa cepet gitu waktu psikotesnya gitu sih. Nah, jadi setelah pengalaman itu yang aku lakukan. Aku sebelum psikotes aku nggak bingung belajar, nggak mikirin apa-apa. Ya udah pokoknya aku istirahat yang cukup, aku sarapan dan berusaha nggak tegang gitu. Dan ya akhirnya bisa lolos psikotes dan maju ke tahap selanjutnya. Dan tahap selanjutnya itu yang aku masuki itu adalah LGD setelah psikotes gitu. Dan LGD ini bisa dikatakan banyak menjadi momok ya bagi para job seeker gitu kan, aku lihatnya. Kan apalagi sekarang itu banyak perusahaan yang LGD-nya menggunakan bahasa Inggris gitu. Wow. Ya, benar banget. Dan aku udah mengalami yang FGD, LGD, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris, aku udah mengalami semuanya gitu. Untung kamu emang bule ya. Ya bule Asia tapi. Bule Asia. Tuh. Terus kayak gimana tuh pengalamannya tuh waktu LGD, FGD bahasa Inggris? Okay. Waktu FGD pertamaku itu adalah di perusahaan multinasional yang memang culture-nya udah kuat banget gitu. Oke, jadi FGD pertamaku itu di salah satu perusahaan multinasional. Dan company culture mereka udah kuat gitu. Jadi waktu sebelum kita mulai proses rekrutmen ada company presentation dulu. Dan di situ ada satu poin yang sangat mereka terapkan, dan itu adalah respect gitu. Jadi sepanjang presentasi itu berlangsung, itu kita selalu diingatkan mengenai respect gitu. Kenapa? Karena perusahaan itu sudah memiliki pengalaman selama hampir dari 100 tahun gitu, dan dia orang-orangnya berdatang dari berbagai kalangan, berbagai usia gitu. Jadi respect itu sangat penting gitu. Kemudian hal itu juga tercermin dari para pelamarnya juga gitu. Dan pelamarnya itu benar-benar orang-orang yang asik, yang open minded gitu, tapi juga respect ke orang dan benar-benar cerdas gitu. Dan kebanyakan dari mereka juga selain lulusan dalam negeri juga ada dari luar negeri gitu. Nah, waktu itu FGD pertamaku menggunakan bahasa Inggris, dan kita waktu itu ada 6 kelompok. Kebetulan aku dari UMM sendiri, sisanya dari PTN-PTN terkemuka lah, top 10 di Indonesia, dan ada 2 orang yang lulusan S2 luar negeri gitu. Wow. Nah, jadi waktu itu kita dikasih kasus yang berhubungan dengan bisnis, salah satu lini bisnis yang dimiliki oleh perusahaan tersebut gitu. Dan selama proses LGD berjalan, itu kita benar-benar respect itu benar-benar terlihat gitu. Kita waktu itu kan konteksnya sedang memperebutkan posisi pekerjaan kan. Dan di saat seperti itu kan kita biasanya ekspektasinya adalah kita bakal saling menjatuhkan ya. Tapi waktu itu benar-benar ketika ada yang mengajukan suatu pendapat gitu, kita semua mendengarkan, nggak ada yang menyela gitu, nunggu sampai selesai bicara gitu. Kemudian kita nggak ragu-ragu untuk ngasih pujian ke rekan sekelompok kita gitu. Dan
atmosfernya itu benar-benar enak dan kita bisa ketawa-ketawa gitu. Itu FGD pertamaku yang sangat-sangat berkesan. Dan alhamdulillah waktu itu aku lolos gitu, dari 600 orang waktu itu lolos jadi 100 orang. Itu aku termasuk dari 100 itu gitu. Tuh. Kemudian discussion group keduaku itu formatnya adalah LGD gitu, Leaderless Group Discussion. Jadi benar-benar kita jalannya diskusi itu benar-benar ditentukan oleh kelompok gitu. Jadi perbedaannya FGD dan LGD ya. Kalau FGD itu dia kan ada fasilitator gitu. Fasilitatornya dia berperan aktif dalam mengarahkan jalannya diskusi. Sedangkan leaderless group discussion itu dia lebih free flowing dan kita sebagai kelompok itu benar-benar harus bisa manajemen waktu gitu. Dan kita harus bisa sampai memecahkan permasalahan tersebut. Gitu. Nah, jadi yang kedua itu aku ada LGD. Dan waktu itu formatnya sangat berbeda gitu. Jadi LGD itu ada kita dikasih satu kasus dan setiap kelompok, setiap orang memiliki peran tertentu gitu. Jadi ada yang formatnya seperti itu, satu kasus dan kita punya punya peran masing-masing dan kita harus bisa memerankan peran tersebut gitu. Kita harus bisa mendapatkan, waktu itu ceritanya adalah ada kucuran dana segini dari perusahaan dan masing-masing divisi memiliki kebutuhan masing-masing gitu. Dan waktu itu kebetulan aku udah jadi divisi HR ceritanya. Nah itu jadi masing-masing divisi itu harus memperebutkan dana itu gitu dan harus bisa meyakinkan bahwa ini loh divisiku butuh gitu, lebih butuh daripada divisiku kayak gitu. Dan waktu dibikin konflik dia gitu ya? Dibikin konflik. Dan waktu itu LGD keduaku nggak lolos ke tahap selanjutnya. Nah, yang bisa aku lihat dari situ itu pertama karena aku juga baru ya, jadi aku belum tahu bahwa ada format seperti itu dalam group discussion kayak gitu. Jadi ketika melihat bahwa formatnya ternyata kita punya role masing-masing. Waktu itu masing-masing anggota kelompok juga kaget gitu, karena setelah diskusi berjalan beberapa menit, kita tuh baru sadar kalau kita tuh beda-beda loh role-nya kayak gitu. Jadi yang amat penting ketika mau memulai FGD ataupun LGD itu ajaklah kelompok untuk mengenalkan diri masing-masing gitu. Dan kalaupun misal ada role tertentu, segera sebutkan role-nya apa. Jadi untuk bisa mancing anggota kelompok gitu. Nah, kemudian LGD keduaku itu di salah satu BUMN dan waktu itu aku lolos gitu. Dan waktu itu aku lolos, LGD-nya menggunakan bahasa Indonesia gitu. Cuman waktu itu kasus yang diberikan itu adalah benar-benar di luar psikologi gitu, malah lebih ke engineering, teknologi kayak gitu. Jadi kita sebagai job seeker itu benar-benar harus bisa aware dalam berbagai isu yang saat ini sedang happening gitu. Kemudian kita juga sebelum melamar ke pekerjaan tersebut, kita harus tahu dia itu bisnisnya apa gitu. Dan cobalah cari mengenai isu-isu yang saat ini sedang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Jadi ketika kita melakukan proses rekrutmen itu kita sudah tahu gitu. Dan ya itu beberapa pengalaman FGD dan LGD. Oke, kalau dari pengalamanmu nih, C, pengalaman yang paling pahit itu apa sih? Kalau mau berbagi nih, atau yang menyenangkan juga nih apa? Oke. Pengalaman minum jamu masih pahit ya. Oke, pengalaman terpahitku itu adalah ketika melakukan proses rekrutmen di salah satu perusahaan kosmetik gitu. Dan aku termasuk konsumen dari produk tersebut dan aku percaya gitu sama produk itu dan aku suka dengan tagline-nya mereka gitu. Dan kita udah di tahun 2020 ya. Jadi isu diversity itu seharusnya banyak perusahaan di Indonesia sudah aware gitu.
Dan diversity itu tidak hanya semata masalah suku dan agama, tapi juga uh, ukuran tubuh gitu kan. Kemudian Dan warna berpakaian. kulit, pakaian dan sebagainya gitu. Itu termasuk diversity gitu. Tapi sayangnya banyak company di Indonesia yang belum aware masalah itu. Nah, pengalaman terpahitku itu waktu itu ada di berhubungan dengan itu gitu. Jadi salah satu perusahaan kosmetik ya. Dan waktu itu pelamarnya cukup banyak gitu. Untuk dari Malang sendiri itu ada sekitar 200-an lebih. Dan aku bisa lolos sampai ke tahap terakhir untuk wawancara dengan manajernya gitu. Dan ketika wawancara dengan manajernya, kebetulan waktu itu posisi yang aku lamar adalah sebagai trainer kan. Nah, kemudian saat akan menutup wawancara, representatif dari perusahaan tersebut mengatakan bahwa sebagai seorang trainer kan ibaratnya menjadi guru gitu, harus bisa menjadi role model dan juga harus bisa menunjukkan true beauty itu kayak gimana sih? Itu kan mengimplikasikan bahwa I'm not beautiful enough to work for them gitu. Dan bahwa dan mereka juga meminta aku untuk diet gitu. Dan waktu itu speechless banget kan ya, tapi kan tetap harus bisa terlihat sopan gitu. Jadi waktu itu masih merepresi perasaan yang sedihnya itu masih tak represi. Kemudian aku juga masih kaget gitu kan. Begitu sampai di rumah itu udah hancur berkeping-keping gitu lah. Itu sih pengalaman paling pahit. Masih ada yang kayak gitu ya, aku aja kaget dengan kan sekarang ini loh ya, dengan dia merukus nilai-nilai ya apa ya, keterbukaan itu harusnya kan kayak gitu harusnya kan sudah ini kan harusnya. Ya, tapi nggak tahu. kalau bilang harusnya ya memang kayak gitu, cuman kan realitasnya masih ada gitu. Betul. Cuman yang terjadi itu kan benar-benar yang di bidang pekerjaan gitu loh. Dan kalau dalam bidang pekerjaan kan seberapa besar sih sebenarnya pengaruhnya itu loh, apalagi misalnya membahas mengenai penampilan dan lain-lain, itu kan seberapa sih apa ya ibaratnya andilnya penampilan dalam kualitas kerjanya, kualitas kinerjanya kan nggak banyak dari penampilan. Ya. Tuh, tapi ya bersyukur juga. Makanya mungkin itu kamu nggak diterima di sana karena nilai-nilaimu itu lebih hebat. Nilai-nilaimu lebih hebat daripada seperti itu kan, mungkin aja. Ya silver lining lah. Betul. Ya jadi bisa membuka mata sih, dan juga kayak ya memang sebelumnya ditutup ya. Ya sebelumnya ditutup sih. Jadi memang waktu baru pertama setelah mengalami itu sih kaget gitu. Cuman makin kesini kayak makin menyadari benar silver lining gitu. Kalau misal aku diterima di situ waktu itu, tentu nanti banyak nilai-nilai mereka yang mungkin nggak akan cocok sama aku gitu juga, dan itu nanti akhirnya malah nggak betah sendiri, akan mempengaruhi performa aku juga gitu kan. Iya. Terus pengalaman rekrutmen yang aku paling seneng ya itu waktu di perusahaanku yang sekarang gitu. Gimana tuh? Cari aman dia di sini. Ini diplomatis. Jadi di perusahaanku yang sekarang, waktu itu kan seperti yang aku udah bilang tadi, aku sempat mengalami titik jenuh gitu, hampir-hampir depresi juga rasanya ketika mencari kerja. Dan sampai aku pada suatu titik yang, pernah nggak sih kalian yang udah capek banget, akhirnya kalian kayak mundur gitu loh. Tapi dalam konteks ini tuh aku pernah. Iya, pernah. Dalam konteks ibaratnya, ini
kita perlu itu, jadi mengharuskan kita nggak mundur, tapi kita pengen banget mundur gitu loh. Ya kayak gitu. Akhirnya aku ya udah tetap aku coba, tapi nggak yang sangat-sangat berharap gitu. Sampai pada suatu ketika aku dapat panggilan di perusahaanku yang sekarang gitu. Kemudian waktu itu aku cuman mikirnya ya udah deh nggak apa-apa aku datengin aja, kan Semarang juga nggak jauh-jauh banget gitu, maksudnya kan nggak sejauh Jakarta gitu loh, jadi tengah-tengah gitu lah. Definisi jauhmu kayak gimana sih? Seenggaknya Semarang tuh masih di tengah-tengah gitu, masih ya nggak kayak Jakarta gitu kan. Terus ya Medan kayak gimana jauhnya kalau Jakarta? Nah terus waktu itu kan aku juga mikir, aku udah lama nih nggak ke Semarang gitu. Kemudian waktu itu aku browsing di Semarang tuh ada apa sih, dan pas banget ternyata Semarang itu cocok banget sama selera estetikku gitu. Jadi kan di sini tuh kan banyak arsitektur Belanda gitu kan, banyak banget, lebih banyak daripada di Malang gitu, dan aku suka. Itu kan memang bule dia Dan aku suka banget gitu. Jadi waktu aku datang untuk panggilan psikotes ke sini, niatku itu lebih besar ke mainnya daripada psikotesnya. Nah, bagusnya di situ akhirnya aku nggak tegang gitu loh. Dan kalaupun aku nggak lolos pun nothing tulus gitu kan, karena aku kan niatnya main gitu, bukan niatnya psikotes gitu. Ya mungkin ini bukan saran yang baik, tapi ya bisa dibilang itu triknya gitu lah. Nah, kemudian aku mengikuti psikotes di perusahaan tersebut, dan kemudian di psikotes di perusahaanku itu sistemnya sistem gugur langsung hari itu juga gitu. Dan waktu itu cuman aku aja yang lolos untuk hari itu. Padahal ada juga job seeker dari Jakarta yang benar-benar baru pagi itu datang gitu, dan dia harus harus balik saat itu juga. Dia udah langsung tersingkir di tahap pertama, udah tersingkir gitu. Sedih gitu ngelihatnya. Anyway, karena aku jauh, aku bilang dari Malang gitu. Padahal aku nggak masalah kalau misalkan aku harus balik lagi ke Semarang untuk tahap selanjutnya. Tapi perusahaanku yang sekarang ini benar-benar ngerti kalau oh iya jauh, kamu jauh, kasihan. Ya udah langsung. Tuh kan jauh kan, tadi dekat. Padahal menurutku nggak jauh gitu loh. Makanya aku bilang nggak apa-apa kalau aku balik lagi itu nggak apa-apa gitu. Cuman ya itu perusahaanku ngerti banget gitu. Jadi setelah wawancara, setelah psikotes, aku langsung wawancara HR, kemudian langsung wawancara sama manajer HR-nya. Padahal biasanya wawancara user atau wawancara dengan manajer itu biasanya beberapa hari kemudian, kalau lolos gitu kan. Tapi langsung hari itu juga, langsung 3 gitu. Kemudian 1 bulan berlalu, nggak ada kabar. 1 bulan berlalu, nggak ada kabar, sampai pada suatu saat di bulan Oktober. Rajab. di bulan November akhir, aku dapat WA dari manajernya sendiri gitu. Kamu bisa nggak datang lagi untuk wawancara dengan direktur / owner dari pemilik perusahaan ini gitu. Terus waktu itu kebetulan mamaku ada reuni dengan teman-teman sekantornya, dan kebetulan reuninya di Semarang, jadi pas banget. Jadi niatnya main lagi gitu, dan niatnya main lagi dan dibiayain orang tua gitu kan, jadi nggak rugi-rugi banget gitu. Terus ya udah wawancara dengan direkturnya, dan besok hari itu juga setelah aku pulang, jadi wawancara selesai jam 10, jam 12 aku udah ditelepon lagi untuk diundang offering besoknya. Oh my. Jadi itu perusahaan yang benar-benar ngerti santai bahwa gitu. bukan santai sih, mereka benar-benar memahami gitu bahwa banyak job seeker yang dari luar kota gitu, dan biaya itu ya nggak kecil gitu untuk datang ke situ gitu. Jadi mereka
sangat mengakomodasi masalah-masalah seperti itu dan berusaha cepat gitu. Nah, kenapa mereka take sebulan untuk ngabarin aku lagi? Karena mereka mencari kandidat terbaik gitu. Jadi mereka masih compare aku dengan kandidat-kandidat yang lainnya gitu, masih nyari-nyari gitu. Dan ya pada akhirnya alhamdulillah aku dapat rezekinya di sini. Mantap. Selamat ya. Walaupun Makasih telat. ya. Ya, tapi kan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Betul. Apa nih? Apa nih? Loh, ke apanya? Apanya nih? Ada pertanyaan lagi? Iris, ada lagi yang ditanyain, Iris? Sebenarnya nggak ada sih. Kamu tahu lah dia gimana kalau cerita. Dia kan bagus ceritanya. Jadi kan dia menarik. Dia sudah akhirnya dia menceritakan hal-hal yang padahal kita mau siapkan buat ditanya. Udah diceritain. Bisa. Mungkin lebih ke tips and trick gitu ya. Apa nih? Apalagi nih? Oke, jadi kan kalau tadi yang kamu sampaikan udah tahu kan ya, kalau salah satunya itu sarapan maksudnya ya, kalau mau tes itu di tes apapun, entah itu di administrasinya atau psikotesnya atau interviewnya, cuma kan butuh persiapan yang mungkin orang tuh menganggap itu hal yang remeh. Kemudian sudah membahas tentang apa namanya keluh kesahnya lah gitu ya, pengalamannya. Nah, kalau menurutmu sih, kan kalau kamu ini sudah paling enggak sudah ada pengalaman ya sebelumnya 3 tahun di apa namanya di biro psikologi. Nah, kalau misalkan fresh grad nih sih, yang belum punya pengalaman, kalau menurutmu harusnya apa sih yang harus dilakuin? Oke, untuk persiapan dalam mencari kerja itu ya. Ya, masalah nyari ayam. Oke. Jadi pertama yang harus dilakukan, mungkin harusnya persiapan itu dimulai sebelum lulus, malah mulai dari skripsi, mungkin setelah skripsi gitu, udah mulai sebelum wisuda udah mulai mikir-mikir sih menurutku, gimana mau kerja di mana gitu, perusahaan-perusahaan apa yang ingin dituju gitu. Jadi mungkin yang bisa disiapkan adalah pertama harus bikin CV yang menarik dulu gitu sih. Gimana? Nah, bikin CV yang menarik itu kebetulan aku nggak bayar jasa untuk bikin CV atau sebagainya, karena aku menanamkan bahwa aku harus percaya ke kemampuan diriku gitu. Jadi aku berusaha untuk membuat CV yang bagus dengan caraku sendiri gitu. Dan ya yang pertama yang harus disiapkan adalah CV gitu. Usahakan CV itu informatif tapi singkat dan memuat data-data yang relevan gitu. Dan pastikan kalian tuh bisa benar-benar menunjukkan keaktifan kalian selama kuliah gitu, achievement kalian gitu selama kuliah. Dan pastikan datanya itu baru gitu, minimal dari 5 tahun ke belakang lah itu maksimal gitu. Nah, kemudian CV itu diusahakan supaya warnanya itu jangan terlalu nyorak gitu. Jangan terlalu kontras gitu, dan jangan menggunakan warna-warna yang menusuk mata gitu. Jadi gunakan warna-warna yang soft, dan jangan yang lupa bijaksana bahwa, gitu ya. Dan jangan lupa fotonya itu harus formal. Itu sih. Kemudian yang kedua, kalian harus siapin cover letter gitu. Kalau untuk aku sendiri, aku nyiapin cover letter bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Jadi aku udah punya sendiri Word-nya untuk masing-masing. Itu kalian tinggal ubah aja nama perusahaannya gitu, gampang kok. Jadi itu cover letter, kemudian juga surat lamaran, dan scan aja semua dokumen-dokumen yang kalian butuhkan untuk melamar kerja, kayak ijazah,
transkrip, kemudian SKCK juga penting harus bikin, kemudian KTP dan sertifikat-sertifikat yang pernah kalian dapat selama masa kuliah gitu. Itu di-scan semua dan dijadiin satu file gitu. Jadi enak, itu tinggal kirim. Dan waktu terbaik untuk mengirimkan lamaran itu dari Senin sampai Kamis, karena biasanya kan kantor-kantor kan Jumat itu udah hari terakhir kerja kan, mungkin banyak karyawan yang udah nggak fokus gitu, jadi lebih fokus ke weekendnya gitu. Jadi lebih alangkah baiknya kalau kirim lamaran itu dari Senin sampai Jumat, kalau pagi jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10, kalau siang jam 1 sampai jam 2 gitu. Sampai hafal Iris ya? Ya itu juga. Ya, jadi itu waktu terbaik karena jam 8 jam 9 sampai jam 10 kan itu ibaratnya baru masuk kantor gitu kan. Jadi masih fresh, masih mantengin komputer nih HR-nya gitu. Masih Kemudian cari kopi, masih jam bahkan biasanya ngegosip dulu jam segitu tuh. Pengalaman aku sih dulu pernah magang di suatu perusahaan, jam segitu tuh gosip dulu. Itu gue kemarin sore. Nah, kemudian jam 1 jam 2 itu kan mereka juga masih barusan istirahat kan gitu. Jadi masih habis recharge gitu. Jadi fokus lagi. Nah, itu jam terbaik gitu. Kemudian itu untuk kirim lamaran ya. Kemudian untuk psikotes itu yang dari pengalamanku yang terpenting udah jangan repotin masalah belajar. Yang penting itu sebelum psikotes itu kalian tidur cukup 8 jam dan pastikan sarapan dan usahakan datang ke tempat tes 1 jam sebelum tes dimulai. Tuh. Jadi lebih ke persiapan performa dirinya ya. Dan satu-satunya hal yang bisa dilatih dalam psikotes itu kalian coba belajar hitungan yang sederhana aja untuk persiapan tes Kraepelin dan tes Pauli atau biasanya kita kenal tes koran ya. Nah itu. Cari sendiri deh buat pendengar ini apa tes koran. Nah itu. Kalau ngejelasin tes itu soalnya perlu 1 semester. 9 SKS. Oh ya dan. Iya 9 SKS sih. Nah kemudian juga penting biasanya ada beberapa perusahaan yang mengharuskan dress code tertentu gitu kan. Nah itu kalian nggak harus benar-benar patuhin dress code-nya itu seperti apa gitu. Karena pernah pengalamanku waktu itu dress code-nya pakai baju hitam putih. Nah atasanku itu putih tapi ada garis-garis hitamnya. Dan itu aku bisa dikatakan ditandai waktu itu. Oh, wow. Ditandai. Tapi kan benar dong. Dress code-nya hitam putih, bajumu putih garis-garis hitam. Bener kan? Nah itu. Kamu nggak? Nah itu jadi benar-benar ya. Itu aku udah ditandain dari awal. Jadi harus benar-benar perhatikan dress code-nya dan kalau bisa gunakan pakailah baju yang benar-benar sesuai dengan dress code yang udah ditentukan gitu. Nah, kemudian biasanya kita masuk setelah interview, setelah psikotes, biasanya ada FGD atau LGD ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar. Dan untuk posisi-posisi seperti MT gitu, sekarang banyak yang menggunakan itu. Nah, kenapa sih kok banyak perusahaan-perusahaan besar dan yang membuka program MT menggunakan FGD dan LGD, itu dikarenakan kan MT itu kan langsung middle to top management kan. Nah, di situ kita aim-nya adalah untuk mencari leader dan salah satu hal yang penting kayak Jack Ma bilang dia kan leader nih, dia nggak pinter gitu, tapi dia mencari orang-orang yang pinter dan dia tugasnya dia adalah memastikan bahwa orang-orang pinter ini bisa bekerja sama gitu, mengarahkan. Nah, itulah kenapa ada FGD dan LGD, karena leader itu harus tahu caranya bekerja sama dengan orang lain, harus tahu caranya mendelegasikan tugas gitu. Nah, itulah kenapa banyak yang menggunakan FGD dan LGD. Nah, untuk dari pengalamanku selama ini, yang harus dipersiapkan sebelum FGD dan LGD adalah kalian harus make sure kalian tahu
apa sih perusahaan yang kalian lamar itu, dia bergerak di bidang apa gitu, dan coba cari Iya, itu isu-isu. penting tuh. Benar, jadi nggak hanya mengenai siapa sih mereka, tapi juga kita harus tahu Iya. value Datang-datang, apa. mohon maaf Pak, ini perusahaan apa ya? Ya tuh, jadi itu penting banget, kita tuh harus tahu value mereka apa, visi misi mereka apa gitu. Dan juga coba cari isu-isu apa sih yang saat ini sedang related dengan industri mereka atau bahkan dengan perusahaan mereka gitu. Nah, itu biasanya yang digunakan untuk bahan FGD atau LGD. Dan juga isunya sekarang kan industri 4.0 kan, itu juga banyak diangkat dalam kasus-kasus FGD dan LGD untuk rekrutmen gitu. Nah, itu juga mungkin kita harus lebih baca di bagian itu. Dan ketika LGD dan FGD itu, pastikan bahwa di satu sisi kita harus bisa menempatkan diri sebagai yang menggerakkan kelompok itu gitu, tapi jangan mendominasi. Dan dalam artian begini, ketika pingin mengutarakan pendapat, itu pastikan pendapat kalian tuh benar-benar memiliki base yang kuat gitu, dan pastikan itu sesuai dengan data yang dipaparkan di dalam kasus. Jadi sangat penting gitu untuk membaca dengan seksama kasus yang ada dan selalu relate ke data yang ada di dalam kasus tersebut gitu. Jadi ketika kalian membuat pendapat itu, dia benar-benar base-nya kuat dan nggak kosong gitu loh, nggak hanya sekedar pokoknya ngomong. Nah, ini beberapa banyak aku lihat selama ini, dan aku juga kemarin kebetulan habis melakukan rekrutmen untuk MT di perusahaanku, dan waktu itu banyak kandidat yang menganggap bahwa FGD dan LGD itu semata hanya untuk melihat kita itu bisa dominan atau enggak, padahal poinnya bukan itu gitu. Jadi poinnya itu adalah kita bisa mengendalikan kelompok gitu, bisa mengendalikan kelompok, bisa ngomong teman-teman sekelompok gitu, dan memastikan bahwa semua orang mendapatkan giliran mereka bicara gitu. Jadi menurutku bakal jadi poin penting kalau kalian bisa memuji teman sekelompok, atau bisa katakanlah kayak, oh idenya bagus tuh gitu, atau mungkin kalau ada teman sekelompok yang kok kurang keluar ya gitu, kurang bicara gitu di selama FGD atau LGD, itu bisa kalian dorong gitu. Kalau menurut Anda pendapatnya seperti apa? Nah, itu juga bisa menjadi poin tambahan di mata HR, karena kan HR melihat bahwa oh dia ada keinginan untuk mendorong orang lain untuk bertumbuh gitu. Nah, itu juga penting di FGD dan LGD. Kemudian juga mungkin banyak yang alami ya, ketika kasus FGD dan LGD itu tidak sesuai dengan background pendidikan gitu. Nah, itu banyak yang ini kayaknya nggak sesuai sama background pendidikanku, aku nggak ngerti nih kasus ini isunya gimana gitu. Nah, waktu itu aku pernah dapat LGD yang topiknya itu benar-benar engineering, dan aku dari situ aku nggak tahu perbedaan antara sumber energi yang lebih bersih itu dari angin atau dari gas kayak gitu. Dan waktu itu topiknya mengenai itu dan masalah mengenai energi terbarukan gitu. Jadi kayak gimana tuh perasaanmu waktu itu? Topik kita mengenai energi mati, ini apa ini? Nah, tapi untungnya aku waktu itu nggak mati kutu gitu, karena nah aku bisa memimpin kelompok tersebut gitu. Jadi poin terpenting supaya kalian bisa menjadi leader di dalam kelompok tersebut, ini biasanya banyak yang dilupain sama teman-teman yang mau FGD dan LGD. Ketika si fasilitator udah mempersilahkan kalian untuk memulai diskusi, langsung perkenalkan diri dan ajak teman-teman untuk memperkenalkan diri. Nah, di situ otomatis kalian gampang masuknya untuk langsung jadi leader di kelompok tersebut. Kayak gitu tipsnya untuk LGD. Iya.
Nah, setelah kalian mengajak untuk memperkenalkan diri seperti itu biasanya lebih gampang gitu loh kalian mencari selah-selahnya untuk bisa mendominasi kelompok tersebut gitu. Dan pastikan kalian itu kalau ketika mau berpendapat harus bisa menahan diri untuk tidak pokoknya ngomong gitu, pokoknya bicara. Jadi benar-benar harus bisa menggali data dengan juga gitu ya. Dan pokoknya tetap pede aja walaupun mungkin itu nggak sesuai dengan background pendidikan, mungkin kamu nggak punya pengetahuan yang cukup di bidang tersebut. Tapi ya kalau udah mengetahui isu-isunya itu biasanya akan mudah gitu kok. Karena itulah kenapa membaca sebelum LGD atau FGD itu penting banget kayak gitu. Oh ya, kemudian ketika FGD dan LGD pastikan kalian aware sama waktu gitu, terutama khususnya untuk LGD karena LGD itu harus selesai gitu dan itu bisa menjadi poin tambah. Jadi kalau kalian bisa mengarahkan kelompok, misal mengingatkan kurang 5 menit lagi loh, itu biasanya jadi menjadi poin tambahan juga karena di situ HR akan melihat bahwa kalian adalah orang yang memiliki orientasi hasil yang bagus gitu, jadi berorientasi. Jadi itu juga penting ketika melakukan LGD. Dan jangan lupa juga harus ada yang jadi notulen gitu. Jadi poinnya adalah memuji, jangan lupa menjadi notulen, kemudian perkenalkan diri dan ajak teman-teman perkenalkan diri, dan mendorong teman-teman sekelompok untuk berbicara, khususnya yang diam-diam itu juga harus dikasih kesempatan untuk berbicara. Dan juga sangat penting di LGD itu kita mau lihat stabilitas emosi gitu. Nah, salah satu posisi terpenting di perusahaanku itu sangat mencari orang yang tingkat emosionalnya tinggi, tapi juga memiliki pengendalian emosi yang bagus gitu. Kenapa kok tingkat emosinya kita cari yang tinggi? Karena orang yang memiliki emosi yang tinggi itu biasanya dia drive-nya sama push-nya untuk sukses itu kan lebih besar kan. Mereka punya energi yang lebih besar gitu. Tapi kalau mereka nggak bisa mengendalikan emosi mereka itu kan yaitu di situ kehancuran mereka itu di situ gitu. Nah, perusahaan kita mencari orang yang emosional tapi tahu cara mengendalikan emosinya tersebut. Nah, jadi makanya penting untuk bisa mengendalikan emosi selama proses LGD atau FGD gitu. Jadi jangan sampai nada suaranya tuh, intonasi suaranya tuh jadi tinggi gitu atau memotong pembicaraan karena itu biasanya kartu merah banget gitu untuk proses FGD dan LGD. Nah, kemudian kan masuk ke proses interview psikolog. Nah, atau interview HR biasanya. Nah, kalau untuk interview HR ini dia akan lebih mengupas tentang diri kita gitu. Jadi pastikan bahwa kalian itu menjawab dengan sejujur-jujurnya, tapi jangan iya jujur, tapi harus bisa mengemas kejujuran itu dengan menarik gitu. Jadi misal ketika ditanya mengenai kelemahan, ya ini biasanya banyak yang nggak tahu cara jawabnya. Nah, kalau misal ditanya mengenai kelemahan, itu pastikan jawaban kelemahan kalian adalah yang tidak berhubungan dengan tidak bertolak belakang dengan visi atau misi dari perusahaan tersebut atau nilai yang dijunjung perusahaan tersebut. Kemudian juga pastikan bahwa kelemahannya itu bukan sifat gitu atau bukan sifat gitu. Karena kalau sifat atau trait itu kan udah ada di dalam diri kita dan susah diubah kan. Jadi usahakan kelemahan kalian yang kalian sebutin itu benar-benar kayak kelemahan yang bersifat teknis gitu. Jadi masih bisa ada perbaikan. Kayak contohnya saya kurang bagus di pekerjaan yang detail. Nah, seperti itu kan benar-benar teknis gitu kan. Jadi bukan saya tipe orang yang moody kayak gitu. Nah, kemudian kalau bilang kayak gitu. Nah, itu kelemahannya itu jangan kalau bisa jangan yang sifat gitu. Kemudian ketika ditanyai kelebihan gitu. Kelebihan itu, nah ini makanya penting untuk membaca
nilai-nilai perusahaan itu dan visi misinya. Jadi kalian harus bisa cocokkan visi misi dan nilai-nilai perusahaan tersebut dengan nilai-nilai yang kalian punya gitu. Nggak usah semuanya harus sama gitu. Tapi satu aja sama tuh udah bagus gitu loh, dan itu coba kalian explore gitu. Nah itu yang bisa jadi jawaban kalian ketika ditanyai mengenai kelebihan. Nah kemudian banyak juga yang salah kaprah bahwa ketika menjawab, oh kita ingin apa rencana kalian 5 tahun ke depan. Nah itu ada yang menjawab bahwa ingin buka usaha kah, atau ingin melanjutkan pendidikan. Nah itu biasanya yang sama HR bakal langsung dianggap poin minus, karena kan berarti kalian punya planning lain yang berada di luar perusahaan tersebut gitu. Padahal kan perusahaan itu ingin mencari karyawan yang bisa stay lama di perusahaan tersebut gitu. Jadi usahakan 2 goals ini tidak disebutkan gitu. Kalau bisa sebutkan aja, oh saya ingin berkembang di perusahaan ini 5 tahun ke depan, saya mungkin ingin berada di posisi atau mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian kan biasanya kita ke interview user. Nah kalau interview user lebih berhubungan dengan teknis, jadi make sure kalau kalian itu benar-benar paham sama bidang kalian atau sama posisi yang kalian lamar, kayak gitu sih kalau untuk user. Kalau user kan aku nggak bisa jelasin detail karena kan bidang kita kan mungkin beda-beda gitu. Aku juga nggak tahu kalau misal di luar HR bakal seperti apa gitu. Dan yang terpenting adalah selama proses mencari kerja itu jangan patah semangat gitu, karena kalian itu nggak nganggur selama kalian mencoba itu. Kalian bukan nganggur gitu. Jadi harus tetap semangat dalam mencari kerja dan percayalah bahwa akan indah pada waktunya. Nah, misalkan nih, jadi sebagai fresh grade yang sebelumnya belum ada pengalaman sama sekali nih, misalkan ya udah kupu-kupu gitu ya nih. Nah itu mempersiapkan kita bekerja. Paling enggak kan kebanyakan sekarang ini yang dilihat adalah experience-nya kan. Nah sebagai fresh grade itu bagusnya ya udahlah kita coba untuk melamar, atau sebaiknya kita magang dulu untuk menambah CV kita. Oke. Ini juga sih yang menjadi ketakutanku ketika aku masih kuliah ya, di tahun terakhir khususnya. Apa sih yang bisa aku bawa keluar dari kampus selain ijazahku gitu. Nah makanya di akhir masa kuliah aku banyak ikut kegiatan-kegiatan yang disediakan oleh kampusku, dan kebetulan banyak kegiatan-kegiatan yang internasional gitu, dan itu juga untuk menambah koneksiku keluar gitu. Dan aku juga ambil beberapa kursus bahasa asing gitu, waktu itu bahasa Mandarin dan bahasa Jerman, dan itu salah satu upayaku untuk menambah nilai jualku gitu. Jadi bagi yang belum lulus penting banget untuk ikut-ikut seperti itu di kampus gitu. Dan coba aja cari-cari di opportunity di kampus, selalu ada kok untuk cari-cari seperti itu. Kemudian aku juga memutuskan untuk freelance di biro psikologi kampus, karena waktu itu aku pingin dapat exposure mengenai gimana sih bekerja secara profesional itu gitu kan. Kita di universitas cuma dapat teorinya aja gitu, tapi nggak dapat yang benar-benar profesionalnya seperti apa. Nah magang atau freelance kalau contohnya untuk psikologi di biro psikologi kampus itu salah satu cara yang oke banget untuk menambah pengalaman di CV dan untuk mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja yang real. Jadi itu sih. Jadi penting untuk membekali diri gitu. Jadi usahakan mindset kalian itu untuk ketika keluar dari universitas kampus itu harus bawa hal lain selain ijazah gitu. Tapi kalau misal mahasiswa kupu-kupu, nah itu nggak salah juga sih. Mungkin mereka nggak ikut organisasi mungkin karena organisasi di kampus tidak ada yang menarik minat gitu. Tapi mungkin mereka bisa ikut di luar. Ya sebenarnya nggak bisa
menyalahkan juga dan nggak bisa mengatakan bahwa anak-anak yang mahasiswa-mahasiswa yang aktif di organisasi selama kuliah akan lebih sukses ketika dalam hal mencari kerja gitu. Nggak tidak selalu seperti itu sih kasus yang tak lihat selama ini gitu. Jadi walaupun begitu, memiliki hal-hal lain di luar ijazah itu benar-benar menjadi nilai tambah gitu. Nah, kan aku kebetulan lulusan kampus swasta gitu kan. Dan walaupun kampus swastaku itu sudah grade A, tapi kan tetap Indonesia itu kan notionnya masih bahwa PTS itu di bawahnya PTN gitu. Padahal nggak selalu seperti itu gitu. Nah, yang menjadi nilai jualku selain IPK waktu itu juga benar-benar pengalaman-pengalamanku ikut-ikut kegiatan-kegiatan internasional itu gitu selama masa kuliah itu yang benar-benar bisa meloloskan aku di tahap administrasi sampai bisa ke perusahaan multinasional yang aku sebutkan tadi gitu kan. Waktu itu benar-benar sainganku banyak dari lulusan luar negeri, terus PTN-PTN top 10, dan dari kampusku, dari 1.200 orang yang kepanggil, cuma 2 dari kampusku, termasuk aku, kayak gitu. Sisanya udah kampus-kampus yang luar biasa banget gitu. Itulah pentingnya kenapa mempersiapkan diri sebelum mencari kerja itu gitu. Dan yang mirisnya tahun lalu ya mungkin aku pernah baca bahwa banyak pengangguran terbanyak itu dari sarjana kan ya, dari tingkat pendidikan sarjana kan ya. Dan sekarang setelah aku masuk ke dunia kerja aslinya gitu, aku bisa memahami kenapa gitu. Dan hal itu disebabkan karena banyak mahasiswa kita itu, banyak lulusan S1 kita itu yang hanya tahu teorinya, jadi selama kuliah itu pokoknya dapat IPK bagus gitu. Tapi begitu keluar udah lupa semuanya gitu. Itu sih yang jadi poin utama gitu. Dan aku juga merasakan gitu. Mungkin itu juga ada hubungannya dengan kurikulum kita gitu. Bagaimana kurikulum kita tuh dirancang gitu. Dan ketika aku masuk ke dunia kerja yang real, aku kan lulusan psikologi. Seharusnya aku kalau masalah organizational development itu nggak harus katam lah, tapi sebenarnya ada exposure yang cukup gitu. Nah, dan aku ketika masuk ke dunia kerja dan diposisikan di posisi ini gitu, aku banyak merasa yang kok kurang ya, kok aku kan harusnya tahu ini kayak gitu. Tapi itu didapatkan di katakanlah S2. Didapatkan di S2 gitu. Padahal seharusnya menurutku S1 harus tahu yang kayak gini. Tapi kita dapat exposure-nya hanya di training gitu kan, hanya di DT gitu, hanya di desain training gitu. Nah, itu sih. Nah, di situ kita harus bisa mengembangkan sendiri gitu. Jadi setelah dapat kerja itu bukan berarti kita udah bebas tanggungan, udah selesai nih tanggunganku, udah dapat kerja gitu. Nah, sebenarnya di dalam dunia kerja itu malah sebenarnya itu baru mulai gitu. Kan malah di atas tanggungannya. Tantangan yang sesungguhnya itu mulai kan banyak orang selama ini ya yang aku lihat terkesannya itu kalau udah dapat kerja itu udah kayak selesai gitu. Udah selesai gitu. Padahal yang realnya itu ketika di dalam dunia kerjanya, karena dunia kerja itu benar-benar menurutku konfliknya juga besar gitu, konfliknya bermacam-macam, orangnya beragam gitu. Jadi saat melamar kerja itu kalian harus benar-benar pastikan bahwa siap gitu secara mental. Benar-benar nggak bisa kita lagi goyang kayak gitu ya. Benar-benar nggak bisa bersikap kalau kayak masih mahasiswa gitu. Jadi harus benar-benar bisa mandiri. Jadi emang berarti
pengalaman selain formal, pendidikan formal itu sangat penting banget ya, Ci ya? Penting banget gitu. Dan yaitu ketika kalian aktif di kegiatan di luar kelas, itu kan akan mengasah kemampuan interpersonal. Dan kemampuan interpersonal itu adalah salah satu skill yang jadi key-nya gitu, yang benar-benar dilihat oleh para HR. Jadi selain menambah CV itu juga menambah skill gitu, itu yang penting. Oke deh, Cek, kalau gitu terima kasih banyak ya sudah berbagi bersama kita mengenai seluk-beluk perjuangan mencari kerja dan juga cerita-cerita serta tips-tips untuk mendapatkan pekerjaan dan juga proses melamar gitulah. Sama-sama, thank you for having me. Yes, of course, thank you. We are appreciated for your time here. Makanya belajar bahasa Inggris biar nanti kalau itu diterima itu waktu ngelamar itu perlu banget tuh. Nanti tiba-tiba LGD-nya pakai bahasa Inggris ya. Nah. Bener banget sih, bener banget. Apalagi zaman sekarang yang kita kerja itu bukan banyak perusahaan yang bekerja itu bukan hanya di Indonesia aja gitu loh, ranah yang mereka kerjakan. Jadi memang kemampuan berbahasa asing juga perlu ditingkatkan. Betul sekali. Oke deh, kalau gitu cukup dulu untuk podcast kali ini. Saya Haris. Saya Habibi. Saya Febri. Febri siapa? Dari tadi ngomong sama siapa? Saya Cece atau Febri. Saya Febri. Oke deh, kalau gitu kita mengucapkan selamat jalan. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mendengarkan sampai 1 jam lebih ini. Semoga bermanfaat, semoga apa yang bisa kita sampaikan ini bisa memberikan inspirasi ataupun wawasan kepada teman-teman semua. Kalau gitu kita ucapkan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Saya Haris. Saya Habibi. Sampai jumpa di podcast lainnya.